Depresi udah pada tahu, udah pada biasa ya kalau saya menjelaskan tentang gangguan depresi. Tetapi kalau depresi dengan gejala psikotik atau depresi dengan ciri psikotik mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi depresi itu kita tahu sebagai gangguan perasaan atau suasana perasaan, gangguan mood. Nah, ada beberapa tipe depresi, diantaranya adalah depresi dengan gejala atau dengan ciri psikotik. Ada juga depresi dengan keluhan somatik, yaitu keluhan badania. Ada juga depresi dengan keluhan tentamen suicide. Jadi dia ada ide bunuh diri dan juga ada percobaan bunuh diri. Ada juga depresi dengan insomnia ya, keluhannya dicatat sebagai secara klinis depresi dengan insomnia. Nah, kalau dengan ciri psikotik itu apa sih? Psikotik adalah gangguan daya nilai realita. Jadi gejalanya secara gampangnya itu seperti misalnya merasa dikejar-kejar orang, diawasi orang, kemudian ada yang mau jahatin, diliatin, diomongin orang. Itu adalah gejala-gejala psikotik ya. Jadi kalau misalkan dia itu depresi, setelah depresi 2 minggu atau lebih, mulai muncul ide-ide seperti dikejar-kejar orang, mau dijahatin orang, mau dibunuh, ada yang bersekongkol, mau menjahati dia, ke tempat ramai, merasa diliatin orang, diomongin orang yang nggak kenal ya. Nah itu baru disebut dengan gejala psikotik. Ada lagi yang merasa dijahatin lewat media sosial ya, sehingga dia mesti membalas yang ngejahatinnya itu. Ya, itu gejala-gejala psikotiknya tuh. Paranoid itu termasuk gejala psikotik di situ ya. Nah, oleh sebab itu kita tentunya tetap mengobatinya, fokus pada pengobati depresi. Tetapi gejala psikotiknya juga harus kita redakan lebih dahulu. Masalah seni mengobatinya, pendekatannya bisa kita kombinasi obatnya, bisa juga kita kasih dulu obat antipsikotiknya supaya cepat hilang gejala psikotiknya, baru masuk antidepresannya. Atau kalau mau pelan-pelan bisa juga diberikan antidepresan dulu, nah, baru kemudian kita lihat apakah psikotiknya itu cepat hilang. Ya. Nah itu untuk pendekatan biologinya ya, terapi biologinya. Karena kita tahu dalam depresi kita juga memberikan terapi psikoterapi untuk mencegah relapse. Jadi kita memberikan psikoterapi dengan memahami psikodinamik, kenapa dia sampai ide-ide paranoidnya seperti itu. Kenapa dia menderita depresi diikuti oleh ide-ide psikotiknya misalnya ya. Gejala psikotiknya bisa sampai ada halusinasi juga ya. Nah, jadi itu yang coba kita kenali sebagai depresi dengan gejala psikotik.